Shalom, selamat siang teman-teman yang dikasihi Tuhan. Semua dalam keadaan sehat ya. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Sebelumnya kita akan mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan bersama di tempat ini. Bapakku yang kekal, Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa,
kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk bersekutu bersama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman, ada sukacita di tempat ini, amin. Untuk itu beri salam kiri kanan, jangan lupa juga untuk beri senyuman terindahnya di minggu yang siang hari ini. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Teman kiri kanan untuk bergoyang ke kiri kanan. Ku naikkan syukurku, syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan merendahkan diri kita. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab Perjanjian Lama diambil dari Ulangan 24 ayat 10 sampai 22. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjam itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadainya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau.
maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu. Di dalam tempatmu, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkaulah ditebus Tuhan Allahmu di sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kedua diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 16. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma.
Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah lalu menguatkan hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini, siang hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan Engkau berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Nah, di sini kita sudah mendengarkan tadi pembacaan pertama dan kedua ya, yang terambil dari Ulangan dan juga Kisah Para Rasul. Dan kita lihat sendiri ada tema di atas depan saya yaitu murah hati. Ya, murah hati. Berarti murah hati itu dalam segi apapun itu banyak hal yang bisa diartikan dalam hal murah hati. Yang di sini saya akan membahas beberapa poin tentang murah hati. Di situ ada ilustrasi. Di situ kita bisa lihat ada gambar Tuhan Yesus sama seseorang ya. Nggak tahu lah ya seseorang itu siapa ya. Kalau dilihat, nah di situ dari temanya aja kita bisa lihat bahwa murah hati berarti Tuhan menunjukkan kasih-Nya ya lewat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari gambar tersebut ya. Nah, yang teman-teman mengerti tentang murah hati itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kebaikan hati, berarti dari hati ya. Sebelah sini biar nggak miring gitu. Suka memberi, ya. Yang teman-teman jawab itu dengan tentang murah hati itu adalah benar ya. Jadi murah hati berarti kita suka memberi. Berarti kalau saya minta sesuatu sama Ica, sering-seringnya kopi kenangan. Oke, murah hati ya, suka memberi ya. Memberi dalam artian apa? Banyak hal ya. Ya. Tidak pelit. Tidak pelit itu namanya murah hati. Suka menolong, berbelas kasihan ataupun mengasihi dan mengampuni. Ya, itu yang dinamakan namanya murah hati. Nah, murah hati yang seperti apa yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anaknya yang ingin kita lakukan, yang ingin kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, poin yang pertama, kita harus mengasihi dengan sepenuh hati. Ya, bisa dilihat hatinya warna merah ya. Oke, kita mengasihi dengan sepenuh hati. Tadi seperti yang Ibu Enitan ngomong tadi itu, bahwa dengan hati. Jadi murah hati seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tentu yaitu kita mengasihi dengan sepenuh hati. Seperti yang telah dibacakan dari kitab Ulangan pasal 24 tadi, murah hati seperti apa yang Tuhan inginkan yaitu mengasihi dengan sepenuh hati. Yang pertama di ayat yang ke-10 sampai ke-13. Nah, di situ menceritakan bagaimana tidak mengingat lagi ketika memberi pinjaman gitu. Di sini teman-teman kalau misalnya ada yang meminjamkan uang kepada teman-temannya, kalau pengen minta kembali segan atau gimana? Pasti segan lah ya kan, malah kita yang takut. Padahal mereka yang minjam uang kita ya kan. Tapi firman Tuhan mengatakan ayat 10, apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya, kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu.
Nah, dalam hal poin pertama ini mengasihi dengan sepenuh hati, yaitu kita memiliki hati yang benar-benar dari hati kita gitu. Mengasihi dengan hati kita yaitu ketika kita meminjamkan sesuatu kepada saudara kita, teman kita ataupun keluarga kita, ya jangan mengingat lagi ketika kalau mereka tidak mengembalikannya, tetapi kita belajar untuk mengasihi mereka, yaitu kita ikhlas ya kan, tidak mengingatnya. Walaupun jumlahnya besar mau kecil, tapi di sini kita diuji untuk belajar bagaimana kita mengasihi mereka yang kita pinjamkan sesuatu itu yang tidak mereka ingatkan atau mereka lupa untuk kembalikan. Di situ kita diajar bagaimana kita mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Seperti itu. Berarti ada pengorbanan ya dalam hati kita. Ya, biarlah 1 juta melayanglah gitu ya kan. Jadi ada pengorbanan. Mungkin tapi kalau bagi teman-teman 1 juta itu berharga gitu. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita pagi hari ini mengasihi dengan sepenuh hati, yaitu kita mengorbankan apa yang menjadi milik kita ketika kita meminjamkan sesuatu kepada saudara-saudara kita. Bukan berarti, Kak Kristi ajar, berarti kalau orang pinjam ya udahlah gitu. Tidak, maksudnya ketika teman ingin memintanya, meminta. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa mengembalikannya atau ada beberapa hal, ya udah kita mengikhlaskan atau mengorbankan apa yang sudah kita dapatkan. Dari pembacaan tadi ya di ayat 10 sampai 13. Kenapa kita harus melakukan hal itu? Mengapa kita harus mengasihi dengan sepenuh hati? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita dengan sepenuh hati. Dia tidak mengasihi kita setengah-setengah. Walaupun kadang kita belajar ya perpuluhan, bolong-bolong, tapi Tuhan tetap memberkati kita. Ada amin? Ya, amin. Jadi Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap murah hati kepada kita. Kenapa tidak kita yang adalah anaknya ini mencontohi teladan Tuhan Yesus, ya, mau mengasihi dengan sepenuh hati. Selanjutnya ayat 14, janganlah engkau memeras pekerjaan harian yang miskin dan menderita. Nah, apalagi ini ya. Jadi kita belajar untuk melihat sekeliling kita, apakah mereka sangat membutuhkan pertolongan atau mereka menderita, miskin. Jangan kita malah memeras mereka seperti itu. Dan juga di ayat yang ke-19, apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allah memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apa yang dimaksudkan di ayat 19 ini? Ini terkait dengan mengasihi dengan sepenuh hati. Ya, kalau ketika kita kelebihan, biarlah itu menjadi bagian orang lain. Kalau kita sudah mendapatkan, sudah cukup sampai di kita aja. Ketika ada sisanya atau kelebihan, kita seperti yang di ayat 19 ini, dia melupakan seberkas di ladang, kita jangan kembali lagi mengambil itu. Tetapi biarlah itu menjadi bagian orang asing, orang anak yatim piatu, dan juga para orang janda seperti itu ya, para janda. Jadi dengan itu kita juga menunjukkan yang poin pertama ini, mengasihi dengan sepenuh hati. Kita tidak serakahlah istilahnya seperti itu. Kita mengingat ada orang yang lebih membutuhkan seperti itu. Dan kita juga harus ingat bahwa bangsa Israel pada waktu itu mereka kan hidup dalam ada zaman perbudakan itu ya. Tetapi Tuhan telah membebaskan mereka. Nah, jadi Tuhan mau mengingatkan dari kitab Ulangan ini, di sini Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, dahulu tuh mereka budak, tapi Tuhan sudah bebaskan. Begitu juga dengan kita ya. Dahulu kita mungkin hidup kita serakah gitu, tidak, ya kalau ada lebihnya kenapa enggak bawa pulang gitu kan. Sudah kita sekarang bersama-sama belajar untuk mengubah semuanya itu. Apa yang kelebihan dari kita jangan serakah, tetapi kita memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Karena Tuhan inginkan kita mengasihi dengan sepenuh hati, yaitu kita apa yang ada pada kita jangan
serahkan, tetapi kita mengingat ada yang lebih membutuhkan. Dan poin kedua adalah kita mengasihi dengan sebuah tindakan. Dalam tindakan seperti apa yang pernah teman-teman lakukan? Boleh dikasih jawab. Tindakan mengasihi dengan tindakan seperti apa? Oh, senyum, ya, senyum terus aja. Ya, dalam kita mengasihi dengan sebuah tindakan, tadi kan kita mengasihi dengan hati kita. Kita ikhlas, kita mengorbankan, kita tidak mengingat lagi yang menjadi yang sudah melebihi daripada apa yang kita dapat, kita memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Setelah kita belajar tentang murah hati yang sebagaimana apa yang Tuhan inginkan, yaitu yang kedua, kita mengasihi dengan tindakan. Nah, sudah dari hati kita, berarti akan keluar dari perbuatan kita, ya kan? Seperti itu. Mengasihi dengan sebuah tindakan. Ya, terima kasih untuk pengingat waktunya. Nah, mengasihi dengan sebuah tindakan, yaitu kita belajar untuk bermurah hati, seperti dari Kisah Para Rasul tadi yang dibacakan di ayat 7, ayat 10, ya kan? Mereka ramah, mereka menyediakan segala sesuatu. Itu bentuk tindakan orang-orang di Malta untuk melayani Paulus, seperti itu. Apakah kita juga pengen rindu seperti orang-orang di Malta yang mau ramah, menyediakan segala sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kita mau belajar menolong, berkorban dalam bentuk memberikan. Kalau di Kisah Rasul ini contoh murah hati itu dari tindakan kita, yaitu kita mau memberi atau menolong sesama kita. Jadi kita diajarkan di poin ini, yang kedua adalah kita harus memiliki murah hati seperti yang telah Yesus lakukan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan bermurah hati melepaskan mereka dari perbudakan. Dan juga contoh dari Kisah Rasul 28 ini, di mana orang-orang di Malta juga ramah, bermurah hati, menolong Paulus, sehingga Paulus bisa tiba di Roma untuk melanjutkan pelayanannya, seperti itu. Jadi di ayat 7 itu sangat menegaskan, sangat ditekankannya bahwa kita bersama-sama belajar untuk bermurah hati dalam tindakan kita, itu kita ramah gitu. Ketika ada orang yang datang untuk melayani kita, ya kita layani mereka, kita sediakan apa yang menjadi keperluan mereka, seperti itu. Nah, terakhir ada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, murah hati yang seperti apa lagi yang Tuhan inginkan, yaitu hati yang mau mengampuni. Hati yang mengampuni. Jadi dari hati kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, meneladani teladan Yesus, dalam tindakan juga seperti itu, dan juga kita harus memiliki hati yang mau mengampuni. Hati yang mau mengampuni yaitu kita mau memaafkan gitu. Murah hati ya artinya mau memaafkan kesalahan orang yang pernah melakukan kesalahan dengan kita. Mengasihi mereka, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan sudah dari awal telah membebaskan juga bangsa Israel. Begitu juga ketika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, jadi kemurahan hati itu akan ada dalam diri kita, dan ketika orang misalnya kita meminjamkan sesuatu tapi tidak mau mengembalikannya, atau sesuatu yang kita tolong tetapi mereka tidak mengembalikannya lagi, kita harus ingat bahwa murah hati itu kita harus belajar dari Yesus gitu, seperti yang diberikan kepada bangsa Israel, dan juga hati yang mau mengampuni. Jadi kebebasan yang Tuhan berikan berarti Tuhan memberikan pengampunan. Nah, mengapa kita juga anak-anaknya tidak mau memberi pengampunan? Jadi murah hati berarti yang pertama kita harus mengasihi dengan sepenuh hati. Ya,
apapun yang orang lakukan, kerjakan, kita harus memberikan apa yang menjadi bagian mereka, seperti dari kitab Ulangan tadi yang menjelaskan, memberikan kepada mereka upah, dan juga jangan memeras mereka, ya kan? Dan juga apa yang menjadi bagian mereka, biarlah itu menjadi bagian mereka, jangan kita serakah. Nah, kedua, kita mengasihi dengan tindakan. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita saling menolong, memberi pertolongan gitu, seperti orang-orang di Malta, dia memberikan pertolongan kepada Paulus gitu, memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk Paulus, sehingga Paulus merasakan hal itu. Dan yang Tuhan inginkan juga dalam murah hati, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari, hati yang mau mengampuni. Jadi hati yang mengampuni yaitu ikhlas, belajar ikhlas, dan juga apa yang Tuhan inginkan, ya kita harus merelakan dengan bahwa semua yang dilakukan itu ada campur tangan Tuhan, seperti itu. Oke, baik. Sebagai kesimpulannya atau penutup pada pagi hari ini, bahwa marilah kita bersama-sama belajar untuk memiliki hati yang murah hati, baik itu dalam bentuk mengasihi dengan sepenuh hati, mau itu dalam bentuk pemberian materi, seperti itu. Dan juga kita harus lakukan itu karena Allah terlebih dahulu mengasihi. Jadi dasar kita melakukan ketiga poin tadi adalah Allah sendiri. Kita melakukan semuanya itu adalah melihat bahwa Tuhan terlebih dahulu bermurah hati kepada kita, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus bermurah hati. Dan Tuhan akan memberkati kita dalam pekerjaan kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah merenungkan sebagian dari firman-Mu yang mengajarkan kami murah hati, mengasihi dengan sepenuh hati, baik itu dalam tindakan kami, lewat pengampunan yang kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami, dengan melihat bahwa semua yang Engkau telah lakukan itu terlebih dahulu memberikan kami contoh untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari terus bermurah hati kepada orang-orang yang lebih membutuhkan pertolongan. Terima kasih Yesus, berkati teman-teman yang sudah hadir dan juga baik yang secara online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita satukan hati kita akan berdoa untuk negara, untuk kita semua yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini karena kebaikan-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Tuhan, pada siang hari ini kami ingin berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan, dalam segala hal yang dialami, biarlah Tuhan Yesus yang selalu ikut serta dalam pemimpin-pemimpin yang memutuskan hal-hal besar di negara ini Tuhan. Engkau yang terus memberikan negara ini, pemimpin-pemimpin negara ini hikmat, dan biarlah Engkau yang memimpin segalanya ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja Anglikan yang di pusat maupun khususnya yang ada di tempat ini, Saint Paul, GAI Saint Paul Bandung dan juga HTBC. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memiliki rencana yang terbaik bagi gereja ini,
Dan Tuhan Yesus, kami percaya juga Engkau akan memakai gereja ini menjadi alat-Mu Tuhan untuk bisa memberkati orang di sekitar. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap dari kami Tuhan yang hadir di tempat ini pada siang hari ini maupun yang hadir secara online atau yang belum bisa hadir pada hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui segala pergumulan dan isi hati kami ya Bapa. Mungkin di antara kami ada yang sedang lemah secara fisik Tuhan, ada yang sedang banyak pergumulan, ada yang sedang banyak pikiran. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami dan biarlah Engkau yang memberikan kami damai sejahtera, penghiburan, serta penyertaan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini, Saudara Andri Tuhan, dan biarlah Engkau yang terus memberkati dia Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan. Dan untuk teman-teman kita juga lain yang berulang tahun pada bulan ini, Engkau Tuhan Yesus yang selalu menyertai mereka dan memberikan mereka sukacita dan pengharapan yang baru setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mari sama-sama kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas bisa maju ke depan dan kita akan menyiapkan persembahan kita. Selamat memberi. Berdiri, kita sama-sama akan berdoa untuk persembahan kita. Bersama, bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu, segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali, dan saya akan serahkan ke yang memberi pengumuman. Baik, selamat siang jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, tapi sebelum itu kami mau mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman, Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di ibadah HTB. Mungkin ada yang di Zoom, yang datang onsite. Oh, ternyata semuanya adalah orang-orang lama dan yang setia. Coba kita kasih dong salam yang hangat ke teman kita yang ada di depan, di belakang. Ya, terima kasih sudah setia. Ya baik, terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga ada beberapa pengumuman, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kristi yang atas penyampaian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adapun beberapa pengumuman, yang pertama, retreat HTB seperti biasa tanggal 18 dan tanggal 19 di bulan ini. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar, pendaftaran masih dibuka. Silakan lakukan pendaftaran, dan untuk uang iuran retreat ini adalah sebesar Rp50.000. Teman-teman juga bisa transfer ke rekening HTB, bisa juga dikasih cash kepada kita. Kepada saya bisa, kepada Raisa bisa, kepada Ella, Kristi, dan Sonia juga bisa. Ya seperti itu untuk retreat kita. Lalu minggu depan kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus. Ibadah ini akan gabung dengan ibadah yang di jam 9. Jadi kita hanya akan ibadah satu kali, yaitu di jam 11.
Dan nanti yang akan hadir juga banyak tamu-tamu dari luar, jadi pastikan teman-teman datang lebih awal supaya dapat tempat duduk ya. Oke. Tapi sebenarnya semua dapat tempat duduk, maksudnya supaya dapat tempat duduk di depan gitu. Lalu pada hari Sabtu kita dari STT Saint Paul Bandung itu akan ada wisuda yang kedua. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang hadir di sini diundang untuk datang dan menyaksikan Ibu Kristi yang akan diwisuda nanti di hari Sabtu ini ya. Jadi hari Sabtu kita ada wisuda, bisa datang di jam 10 pagi. Ya, sampai di sini pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah memuji Tuhan bersama untuk mengakhiri ibadah kita. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai. Jangan dulu pulang karena kita akan menikmati berkat Tuhan bersama di bawah sambil berbincang-bincang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.